Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video yang terdahulu tentang komunitas belajar. Bahwasanya jenis komunitas belajar itu terbagi menjadi paling tidak ada 3 komunitas belajar. Yang pertama adalah komunitas belajar dalam sekolah, yang kedua adalah komunitas belajar antar sekolah, dan yang ketiga adalah komunitas belajar di BMM. Komunitas belajar dalam sekolah yaitu komunitas belajar yang terdiri dari para pendidik yang mereka berada dalam satu sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA, ataupun SMK atau yang sederajat. Sekolah dapat menyesuaikan strategi penyelenggaraan komunitas belajar dalam sekolah sesuai dengan karakteristik atau kondisi di sekolahnya masing-masing, sehingga program sekolah yang ada di komunitas belajar tersebut bisa berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah komunitas belajar antar sekolah. Komunitas belajar antar sekolah ini terdiri dari beberapa sekolah. Ragamnya bentuknya bisa MKKM, GMP, KKG, di tingkat gugus, di tingkat kecamatan, ataupun di tingkat kabupaten atau kota. Bisa merupakan komunitas pendidik penggerak, komunitas sekolah penggerak, ataupun komunitas belajar antar sekolah yang lainnya. Ini merupakan satu komunitas yang ada kolaborasi, koordinasi antar sekolah. Tentu saja kalau di SD dengan sekolah SD itu di KKG, tingkat SMP, SMK itu di MGMP. Kemudian yang ketiga adalah jenis komunitas belajar di BMM. Ini merupakan komunitas belajar yang dilaksanakan secara daring. BMM, Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan platform Merdeka Mengajar. Di sana ada komunitas yang terbentuk secara virtual yang ada di fitur BMM. Di sana ada kolaborasi antar sekolah, baik bisa dalam sekolah maupun antar sekolah. Bahkan bisa kolaborasi atau terbentuk komunitas antar sekolah, baik itu lintas jenjang. Misalnya jenjang SD, SMP, SMA jadi satu untuk membahas isu-isu pendidikan atau untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan pendidikan secara umum. Kemudian apa yang harus terjadi pada kelompok belajar dalam sekolah? Dalam kelompok belajar dalam sekolah, tim bekerja secara kolaboratif dan mengambil peran serta tanggung jawab bersama, menerapkan kurikulum pada setiap tahapannya, memantau pembelajaran siswa dengan proses penilaian berkelanjutan, menggunakan hasil penilaian umum untuk melatih anggota komunitas, membangun kapasitas tim komunitas, memperluas pembelajaran dengan memfokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa, dan memberikan intervensi dan pengayaan yang sistematis. Ini biasanya sudah terjadi di dalam sekolah. Di sana ada kolaborasi antar pendidik, namun dengan kelompok belajar, maka kegiatan itu bisa lebih terprogram, terarah untuk mencapai tujuan.